Halo, selamat datang di Kuli Project, tempat di mana kita menjelajahi dunia pembangunan pabrik, dari khayalan hingga menjadi kenyataan. Bersama-sama, kita akan membahas pentingnya pengelolaan interface dalam proyek EPC yang kompleks. Kita membangun plan dengan ribuan material dan equipment, dan itu bersumber dari banyak disiplin dan melibatkan banyak personel. Di setiap titik pertemuan atau sering kita sebut interface, semua bagian itu harus tersambung pas dan bekerja sesuai fungsinya. Agar lubang pompa terpasang ke perpipaan, lubang-lubangnya harus pas berhadapan. Meleset 1 cm saja, resikonya bongkar lagi. Interface ini ada di semua tingkat. Antar plant dalam kompleks pabrik, misalnya tie-in. Antar area dalam satu plant, misalnya area utility ke area proses. Antar disiplin dalam area misalnya, mechanical equipment dengan pondasi, perpipaan, kabel listrik atau kabel kontrol. Antar bagian dalam disiplin yang sama misalnya, pipa ke valve, kabel elektrikal ke motor listrik. Repotnya, interface di dalam proyek ada ribuan. Dan setiap interface berpeluang menimbulkan pemborosan biaya mutu waktu. Itulah mengapa pengelolaan interface menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proyek. Bagaimana setiap interface bisa klop? Tidak saja pas tersambung, melainkan juga memenuhi spesifikasi dan berfungsi sesuai dengan persyaratan. Eksekusi engineering. Lagi-lagi, peluang terbesar kita dalam mengendalikan proyek, termasuk interface, adalah ketika plant itu masih berbentuk gagasan di atas kertas atau layar. Tahap engineering, atau bahkan tahap perencanaan. Batas, boundary, antar bagian subsistem sistem harus didefinisikan dengan jelas. B. Kalau kita konsisten menggunakan 3D design sebagai acuan primer, seluruh sambungan sudah dipetakan dengan jelas, baik koordinat ruang maupun spesifikasinya. Permasalahan tidak klop di atas secara virtual bisa ditekan hingga mendekati nol. Tim ICT dan tim 3D design harus mengantisipasi kebutuhan hardware dan software sebelum desain dimulai. C. Lebih-lebih kalau kita memanfaatkan concurrent engineering, di mana data-data desain ditransmisikan oleh sistem aplikasi, misalnya SPPNID, electrical, instrument, dan sebangsanya. Data yang dibuat oleh satu disiplin otomatis menjadi data bagi disiplin lain yang membutuhkan. D. Namun, sebaik apapun tools, tetap saja dokumen yang menjadi input desain akan menentukan. Input yang salah akan menghasilkan output yang salah. Misalnya, nozzle peralatan kadang berpindah posisi orientasi setelah gambar desain dari pabriknya selesai. Kalau informasi perpindahan nozzle tidak terinformasikan segera, desain 3D tidak akan terupdate, hingga kemungkinan pipa fisiknya akan tidak nyambung. Di sini peran dokumen kontrol menjadi kritis. Bagaimana dokumen input yang benar segera diterima oleh personel yang membutuhkan, tanpa delay dan tanpa tersisip. Pengelolaan interface A. Semua jabatan manajerial dalam proyek, mulai dari lead sampai project manager, melekat di dalamnya tugas mengelola interface, baik interface internal maupun eksternal. Di dalam setiap rapat, perubahan interface harus disampaikan untuk awareness. Juga lewat media lain, misalnya email. Tidak cukup dokumennya direvisi diam-diam, tanpa kata pengantar. B. Dalam setiap interface, lead project engineer harus waspada dan melakukan verifikasi apakah sudah benar sesuai acuan terkini. Verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan ke dokumen referensi terakhir. Hari ini, dokumen terakhir bisa dilihat di eDocs. C. Dalam proyek yang besar dan kompleks, hal di atas belum mencukupi. Perlu dibuat acuan ringkas untuk interface. Yang hari ini banyak dipakai adalah matrix interface, yang menggambarkan apa saja interface dalam setiap sistem-subsistem. Sudah ada juga software yang membantu dalam hal ini. Dalam proyek tertentu, bahkan ada interface manager untuk mengurus ini. Ini gambaran awal dari sisi produk, bagaimana pengelolaan interfase akan menentukan efektivitas proyek kita. One shot, one kill, langsung klop. Jika tidak, kita akan punya masalah dalam biaya mutu waktu. Prinsipnya,
Interface harus diidentifikasi, diupdate, dan dikendalikan sejak awal perencanaan. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat betapa pentingnya pengelolaan interface dalam proyek konstruksi. Dengan pemahaman yang baik tentang interface, kita dapat menghindari pemborosan biaya, menjaga kualitas, dan memastikan proyek berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Jangan lupa untuk berlangganan channel Kuli Project, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia proyek EPC. Kami akan terus membawa informasi dan wawasan terbaru untuk Anda. Terima kasih telah menonton Kuli Project. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat menjelajahi dunia konstruksi bersama kami.